Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah retakan menyebar ke tepi penghalang darah yang sangat besar akhirnya pecah menjadi fragmen energi dalam yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Bintang jatuh bulan tenggelam Yunce mirip dengan harimau yang lepas. Maju dengan liar, lapisan demi lapisan pemboman menghantam dada Feng Yue. Jarak antara penghalang dan dada Feng Yue hanya kurang dari setengah kaki, namun menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara ledakan batu yang luar biasa terdengar di sebelah telinga Feng Yue. Kedua telinga dan kepalanya tenggelam dalam suara menderu besar, dan dia merasa seolah-olah ada palu godam besar yang menghantam dadanya. Semburan darah muncrat dari mulutnya saat tubuhnya terbang mundur seperti anak panah. Saat dia terbang keluar, kekuatan dahsyat dari Falling Moon Sinking Star mengukir alur yang dalam ke tanah. Tubuh Feng Yue terbang dari panggung di atas kerumunan penonton yang padat, berjalan hampir 20 kaki sebelum menabrak tanah. Setelah itu, dia berguling beberapa saat seperti labu yang menggelinding, lalu berbaring di tanah, tidak pernah melakukan gerakan lagi. Genangan darah merah perlahan menyebar ke bawah tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia berada dalam keheningan yang menakutkan. Yunce perlahan menarik tangannya. Di depannya, jurang yang sangat dalam memanjang hingga 10 kaki. Senyuman dingin muncul di mulutnya. Dia adalah orang yang tidak pernah memperlakukan musuhnya dengan belas kasihan sedikit pun. Jika tidak ada orang luar di sini, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk membunuh Feng Yue. Tapi ini adalah istana mendalam Blue Wind, dan dia akan menjadi murid istana mendalam Blue Wind, jadi dia benar-benar tidak akan memberikan pukulan mematikan pada Feng Yue. Namun, setidaknya untuk bulan depan, Feng Yue seharusnya tidak berpikir untuk bangun dari tempat tidur, apalagi menggunakan energi yang sangat besar. Selain itu, penghancuran yang kuat pada penghalang darah yang sangat besar juga menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas dan pembuluh darahnya yang dalam. Tidak ada satu suara pun yang terdengar dari semua saksi. Melihat Feng Yue yang setengah mati, yang terlempar beberapa puluh kaki jauhnya, dan jurang yang panjang dan dalam, udara dingin keluar dari tubuh mereka. Mereka semua memandang Yunce seolah dia monster. Kemampuan terkuat Feng Yue adalah pertahanannya. Dia tidak menyerang dan memusatkan seluruh energinya ke dalam pertahanannya, namun bahkan dalam kondisi menggunakan teknik terlarang yang mengancam jiwa untuk melindungi hidupnya, Yunce masih berhasil memberikan cedera serius dalam 3 gerakan. Tidak ada yang meragukan bahwa, jika ini bukan pertarungan menyerang dan bertahan dan merupakan pertarungan nyata, Feng Yue masih akan dikalahkan oleh Yunce, bahkan mungkin lebih cepat dan bahkan lebih menyedihkan. Tingkat ke-10 di alam mendalam yang baru lahir benar-benar mengalahkan peringkat ketiga di alam mendalam sejati. Dan ini bukan hanya perbedaan 3 tingkat, tetapi juga kesenjangan antar alam. Semua penonton awalnya menganggap hal ini mustahil. Namun, situasi ini benar-benar terjadi tepat di depan mata mereka, dan membalikkan pengetahuan mereka sebelumnya. Qin Wuyu, yang tinggal di paviliun, sudah berdiri. Dengan kekuatan yang mendalam di alam mendalam bumi, dan status instruktur istana tengah Blue Wind mendalam, dia memiliki pengalaman yang luas. Dia memiliki keadaan pikiran yang tidak bergerak, namun ekspresinya berwarna merah. Pada saat ini, dia akhirnya mulai menyadari mengapa Lan Sueruo begitu bersikeras memilihnya, seni rahasia hati raja, yang dapat menguji potensi seseorang sampai batas tertentu, benar-benar layak untuk namanya. Hehe, bocah nakal yang kamu bawa ke sini sungguh luar biasa. Di belakang Qin Wuyu, seorang pria parubaya dengan janggut menjuntai di dadanya, yang mengenakan jubah hijau, perlahan berjalan mendekat. Penampilannya mirip dengan Qin Wuyu, tapi dia terlihat sedikit lebih muda. Dia berdiri di samping Qin Wuyu dan menyaksikan Yunce di atas panggung dengan wajah penuh pujian.
Dia adalah seseorang yang dipilih Putri Chang Yue, kata Qin Wuyu perlahan. Oh, wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia mengangguk sedikit dan berpikir keras. Yunce, berdiri di atas panggung, sudah lama menjadi fokus semua orang. Terutama para murid baru yang baru saja lulus penilaian, tidak peduli pria atau wanita, mata semua orang dipenuhi dengan fanatisme yang tak tertandingi. Para murid yang telah dihancurkan sepenuhnya oleh Feng Yue sebelumnya semuanya dipenuhi dengan kekaguman fanatik, mereka semua merasa bersyukur dan merasa terbalaskan. Yun Xiaofan dengan keras kepala berdiri, meskipun tubuhnya menderita rasa sakit yang tak tertahankan, mulutnya menunjukkan senyuman terkejut saat dia dengan penuh semangat menatap Yunce dengan penuh kekaguman. Guncangan di hati si Kongdu berlangsung lama sebelum dia perlahan-lahan menekannya. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi dia dengan jelas memahami betapa kuatnya penghalang darah mendalam Feng Yue. Bahkan praktisi mendalam alam mendalam sejati tingkat 10 seperti dia tidak akan mampu menembus penghalang dengan satu serangan jika mereka tidak serius. Tidak heran instruktur Qin sangat menghargainya, dan secara pribadi datang untuk menyaksikan proses penilaiannya. Mampu menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan di alam Naschen mendalam tingkat ke-10, mustahil untuk tidak terkejut dengan bakat anak ini, kekhawatiran dan peringatan yang dia berikan sebelumnya sama sekali tidak diperlukan. Tatapan Yunce menatap tubuh Feng Yue sejenak, lalu menyapu hingga akhirnya mendarat di tubuh Aoyan. Ketika Feng Yue terlempar ke udara, wajah Aoyan menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba melakukan kontak dengan tatapan dingin Yunce, seluruh tubuhnya gemetar dan tanpa sadar dia berlari mundur 2 langkah dengan panik. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan butiran keringat tak terkendali mengalir di dahinya. Yunce tertawa dengan jijik dan membuang muka. Beralih ke instruktur Qi, yang memiliki ekspresi sangat jelek, dia berseru dengan ceria, "Instruktur Qi, Anda secara pribadi telah menyaksikan peristiwa ini sepanjang waktu. Fakta 3 gerakan antara aku dan Feng Yue ini, aku harus menjadi pemenangnya, bukan? Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, mulai sekarang, dimanapun saya berada, Feng Yue harus berjalan mundur. Kepada semua teman-teman yang hadir, mohon menjadi saksi." Ekspresi instruktur Qi tidak yakin untuk sesaat. Dia mengatupkan giginya, dan berkata sambil menguatkan dirinya, "Yunce. Biarpun kamu adalah pemenangnya, ini hanya pengalaman belajar, namun kamu menyerang dengan sangat keras. Dengan hati yang begitu kejam, bagaimana kamu cocok menjadi murid Blue Wind mendalam istanaku?" Yunce tertawa menghina, dan berkata dengan ringan, "Kekuatanku yang terdalam hanya berada di alam Naschen mendalam tingkat ke-10, dan Feng Yue berada di alam mendalam sejati tingkat ke-3. Perbedaan di antara kami sangat besar, jadi aku tidak punya alasan untuk tidak menunjukkan kekuatan penuhku, bukan? Hanya saja, bagaimana aku bisa tahu bahwa meskipun Feng Yue memiliki kekuatan yang sangat besar, dia sebenarnya hanyalah seorang idiot yang bahkan tidak bisa menerima serangan dari praktisi mendalam yang baru lahir, bisakah kamu menyalahkanku atas hal ini?" Lebih lanjut, Feng Yue juga mengatakan sebelumnya, ketika murid berdebat, terluka adalah kejadian biasa, dan bahkan instruktur Qi menerimanya. Feng Yue melukai Yun Xiaofan dengan serius, namun kamu tidak menegurnya sama sekali. Sekarang setelah saya melukai Feng Yue, Anda mengkritik saya dan bahkan mengatakan bahwa saya tidak cocok menjadi murid istana mendalam Blue Wind. Ini, sekarang agak sulit, bukan? Bagaimanapun juga, instruktur Qi adalah seorang instruktur di Blue Wind mendalam Palace. Sebagai murid dari istana yang mendalam, bahkan seorang murid dari istana dalam tidak akan rela menyinggung seorang instruktur, para murid istana tengah dan istana luar bahkan tidak akan mempertimbangkan gagasan ini. Tapi sifat marah apa yang dimiliki Yunce? Siapapun yang memberinya wajah, dia akan memberi mereka wajah.
Siapapun yang tidak memberinya wajah, bahkan jika itu adalah Tuhan, dia pasti tidak akan memberikan wajah sedikit pun. Mengapa instruktur Qi tidak berpikir bahwa Yun Ce, yang akan segera menjadi murid istana mendalam, akan melontarkan tuduhan dan mengejeknya di depan semua orang? Selain itu, semua yang dia katakan dibenarkan, masuk akal, tidak meninggalkan sedikit pun informasi, dan memaksanya ke posisi di mana dia tidak dapat merespons. Si Kongdu berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum riang, Elder Qi, tentang penilaian ini, Yun Ce pasti lulus, kan? Yun Ce juga merupakan pemenang fakta 3 gerakan dengan Feng Yue, dan semua penonton yang hadir dapat memberikan kesaksian. Saya percaya bahwa instruktur Qi, yang adil, tidak boleh keberatan. Juga, Yun Ce mengalahkan murid Feng Yue dalam penilaian, sehingga dia bisa memasuki istana yang mendalam, yang berarti dia memiliki hak untuk langsung memasuki istana tengah. Instruktur Qi pasti tidak keberatan dengan hal ini, bukan? Adapun penilaian pertempuran yang tersisa, karena Feng Yue menderita luka serius, murid ini dapat turun tangan dan menyelesaikan tugasnya. Apa pendapatmu tentang ini, instruktur Qi? Wajah instruktur Qi sedikit menggigil. Dia menahan napas untuk beberapa saat, dan hanya bisa merespons dengan suara, "Huff." Peristiwa ini terjadi di Central Plaza, dan banyak sekali penonton yang menyaksikan keseluruhan prosesnya secara pribadi. Bahkan jika dia ingin melindungi Feng Yue, mustahil untuk menghukum atau mempersulit Yun Ce. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan tinggal di Blue Wind Mendalam Palace lagi. Masuk langsung ke istana tengah. Suara seru menyebar ke seluruh kerumunan. Terutama mereka yang baru saja memasuki istana mendalam dan mereka yang sudah lama terjebak di istana luar, yang merupakan murid yang bahkan tidak bisa berharap untuk memasuki istana tengah. Wajah mereka dipenuhi rasa iri. Di Blue Wind Mendalam istana, jika seseorang ingin memasuki istana tengah, kekuatan mendalam seseorang setidaknya harus berada di alam mendalam sejati tingkat ketiga. Feng Yue hanya bisa dianggap sebagai salah satu murid terendah di istana tengah. Sementara Yun Ce hanya berada di alam Naschen mendalam tingkat ke-10, dia telah mengalahkan Feng Yue di depan semua orang, jadi dia pasti memenuhi syarat untuk langsung memasuki istana tengah. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di antara kerumunan orang. Keluar dari jalan, yang mana Yun Ce, pergilah ke sini. Di tengah teriakan, kerumunan itu dipecah secara paksa. Seorang lelaki jangkung dan kekar, berusia sekitar 20 tahun berjalan keluar. Di belakangnya, secara mengejutkan, berjalanlah Murong Ye. Seluruh bagian kanan wajah Murong Ye bengkak, pendarahan dari lukanya sudah berhenti, namun luka berdarahnya masih cukup menakutkan. Begitu dia melihat Yun Ce berdiri di atas panggung, matanya menatap lebar dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke arahnya. Dia berteriak, "Sepupu, itu dialah yang memukulku." Ban kapten orang itu, dia juga murid istana dalam. Dia adalah Murong Yi, peringkat 73 dalam daftar mendalam surgawi. Apa yang terjadi? Murid istana dalam yang telah pergi hampir sepanjang tahun ini, 2 di antaranya benar-benar muncul hari ini. Kudengar ayah Murong Yi adalah Marsekal Lapangan Utara. Tidak hanya bakatnya yang menakutkan, pengaruhnya juga mengerikan, sepertinya dia datang untuk Yun Ce. Yun Ce tidak mungkin menyinggung perasaannya, kan? Menyinggung murid istana dalam, yang juga merupakan putra Marsekal Lapangan Utara, dia akan mendapat banyak masalah nanti. Mengikuti jari telunjuk Murong Yi melirik Yun Ce sejenak, lalu terbang ke atas panggung dalam satu lompatan. Dia menatap Yun Ce dengan dingin, "Jadi kamu Yun Ce?" "Itu benar." Begitu dia melihat Murong Ye, Yun Ce mengerti apa yang terjadi. Qin Wuyu baru saja memberitahunya tentang sepupu Murong Ye, Murong Yi, memang benar, setelah dia memukuli potongan kayu yang tidak berguna ini, dia menunjukkan perilaku sampah, dan berlari, menangis dan menjerit,
meminta bantuan dari seseorang yang lebih kuat. Apakah kamu yang memukul wajahnya? Murong Yi menunjuk ke arah Murong Ye, dan bertanya dengan tatapan gelap. Benar, akulah yang memukulnya. Yun Ce mengakuinya dengan sangat tenang. Sangat bagus. Murong Yi mengangguk pelan. Matanya tiba-tiba bersinar ketika tubuhnya menyerbu ke depan, menimbulkan hembusan udara yang bergejolak. Tangan kanannya membentuk cakar, dan menggenggam tenggorokan Yun Ce seperti elang. Saat Murong Yi bergerak, siluet muncul dari samping. Energi yang sangat besar meledak keluar, dan sebuah telapak tangan menghantam cakar kanan Murong Yi. Kedua orang itu terbang mundur. Suara retak bergema dari titik mereka melakukan kontak, dan panggung batu setinggi 1 meter langsung terbelah. Retakan selebar setengah kaki langsung menyebar ke tepi panggung, membelah panggung tepat di tengah. Embusan energi yang sangat besar menyebar keluar, hampir mendorong Yun Ce. Dia terkejut di dalam hatinya, ini memang murid-murid Istana Dalam. Bahkan setelah serangan mereka mengandung kekuatan yang luar biasa. Murong Yi mendarat di tepi panggung dan hampir terjatuh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memelototi orang yang menyerangnya, dan berteriak, "Si Kongdu, apa maksudmu dengan ini? Saya ingin menanyakan niat Anda." Saat dia berdiri di depan Yun Ce, Si Kongdu menatap ke arah Murong Yi dengan cemberut dan berbicara tanpa menyerah sedikit pun. Murong Yi, tempat ini adalah tempat penting untuk ujian murid baru, bukan tempat bagimu untuk ribut-ribut dan menyerang orang lain secara tidak adil. Menyerang orang lain secara tidak adil. Murong Yi dengan angkuh mencibir, jadi bagaimana jika aku ingin menyerangnya? Dia menunjuk ke arah Murong Ye, dan berkata dengan marah, luka di wajah sepupuku, justru disebabkan oleh Yun Ce di belakangmu. Dia melukai sepupuku dulu. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin aku membiarkannya berlalu begitu saja. Cepat minggir, dan jangan mencampuri urusan orang lain di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Berbalik melawanku. Si Kongdu tertawa terbahak-bahak, saya kebetulan tidak takut Anda berbalik melawan saya. Bisnis ini, aku benar-benar ikut campur. Jika tulangmu terasa gatal untuk diperbaiki sedikit, silakan mencoba dan mendatangiku. Anda, Murong Yi menjadi marah. Dia mengepalkan kedua tangannya tetapi dengan paksa menekan dirinya sendiri dan tidak segera menyerang. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Si Kongdu. Dia berada di peringkat 73 di peringkat mendalam surgawi, namun Si Kongdu berada di peringkat 39. Namun, dia juga tidak takut sama sekali pada Si Kongdu, karena meskipun bakat Si Kongdu luar biasa, latar belakangnya masih sangat biasa. Ayah Si Kongdu hanyalah seorang tetua kecil dari sebuah istana besar di New Moon City, sementara ayahnya sendiri adalah Marsekal Lapangan Utara yang otoritasnya mengguncang seluruh Kekaisaran Angin Biru. Si Kongdu, kamu dan aku selalu menjadi dua aliran air berbeda yang tidak saling menyinggung. Kali ini, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan semua keramahan denganku? Apapun yang ingin kamu lakukan, Murong Yi, aku tidak peduli sedikit pun. Tetapi bagi orang di belakangku ini, kakeknya adalah dermawan yang menyelamatkan hidupku. Di istana mendalam Blue Wind ini, tak peduli siapapun yang ingin menyusahkannya, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Si Kongdu berkata dengan tegas. Lingkungan sekitar segera dipenuhi dengan obrolan, tidak heran mengapa Si Kongdu secara pribadi pergi menyelamatkan Yun Ce lebih awal dan berdiri dengan tegar di depannya untuk melindunginya sekarang. Ternyata dia dan Yun Ce sebenarnya punya sejarah seperti ini. Tepat setelah memasuki istana yang mendalam, dia sudah mendapat dukungan dari murid Istana Dalam. Tidak ada murid baru yang tidak iri dan cemburu terhadap Yun Ce. Sungguh seorang dermawan. Lalu bagaimana dengan luka adik sepupuku? Jangan bilang kalau sepupuku, Murong Yi, bisa dipukul tanpa meminta pertanggungjawaban siapapun. Kata Murong Yi dengan nada suara marah.
Karena ini adalah dendam antara adik sepupumu dan Yunce, biarkan saja mereka menyelesaikannya sendiri. Karena sepupumu yang terluka, biarkan saja sepupumu membalas dendam, dan karena dia adalah murid istana mendalam Blue Wind kami. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak memiliki tulang punggung sebanyak ini, dan membutuhkan murid istana dalam sepertimu untuk melecehkan murid baru. Si Kongdu berbicara dengan nada mengejek. Hanya beberapa kalimat pendek ini, membuat perhatian semua orang beralih ke Murong Ye. Sebagian besar tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Si Kongdu benar, tidak membalas dendamnya sendiri, tapi malah bergantung pada seseorang yang lebih berkuasa, itu sungguh tercela. Wajah dan telinga Murong Ye memerah karena tatapannya, saat kebenciannya pada Yunce mencapai titik ekstrim di hatinya. Dengan si Kongdu menghalangi di depan Yunce, Murong Ye pada dasarnya sampai pada situasi sulit yang mirip dengan turun dari punggung harimau. Jika dia pergi dengan kekerasan, dia bukan tandingan si Kongdu. Jika dia membiarkannya berlalu seperti ini, dengan banyak murid yang menonton dari samping, di mana wajahnya akan menjadi murid bermartabat istana dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan berkata dengan tegas, karena seperti ini, maka baiklah. Si Kongdu, aku hanya akan memberimu wajah ini, dan tidak akan menyerang Yunce. Tapi aku tidak bisa membiarkan masalah Yunce melukai adik sepupuku begitu saja, kalau tidak, wajah apa yang bisa kumiliki, jika kamu membuat Yunce meminta maaf kepada adik sepupuku di sini, dan menamparkan wajahnya 10 kali, maka aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika Anda masih tidak mengetahui apa yang baik bagi Anda, Si Kongdu mengerutkan alisnya dengan erat, sebenarnya, dia juga sampai pada dilema. Meskipun dia bisa mengalahkan Murong Ye, latar belakang kuat Murong Ye adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun di istana mendalam Blue Wind. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri dan Yunce. Namun, jika Yunce harus meminta maaf kepada Murong Ye seperti yang dia minta, dan bahkan menamparkan wajahnya sendiri di bawah tatapan semua orang, ini sepenuhnya merupakan penghinaan besar yang tidak mungkin diterima oleh orang normal. Pada saat ini, sebuah tangan bersandar di bahunya. Yunce berjalan keluar dari belakangnya, berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum santai, "Kakak Si Kong, saya berterima kasih atas keanggunan Anda. Namun, karena ini adalah masalah yang saya ajukan, tentu saja yang terbaik adalah saya menyelesaikannya sendiri." Saat dia selesai berbicara, dia langsung menghadap Murong Ye yang memasang ekspresi muram tanpa menunggu jawaban Si Kongdu, dan berkata tanpa sedikit pun rasa takut, "Murong Ye, memang akulah yang memukul adik sepupumu, Murong Ye." Berbicara mewakilinya, juga bisa dianggap sebagai cara dunia. Tapi dengan kakakku Si Kong di sini, seharusnya agak sulit bagimu untuk melakukan apa yang kamu inginkan saat ini. Jika Anda benar-benar ingin memberi saya pelajaran secara pribadi, saya sebenarnya dapat memberi Anda kesempatan. Anda, beri aku kesempatan. Hahaha, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu, Murong Ye mulai tertawa terbahak-bahak dengan sangat meremehkan, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Yunce tidak marah sedikit pun. Alisnya tenggelam saat matanya menyipit, dan tanpa perasaan menjawab, "Apakah Anda punya nyali untuk memberi saya waktu 3 bulan? Murong Ye, 3 bulan kemudian, aku akan secara sukarela menantangmu. Jika saya kalah pada saat itu, tidak peduli apakah Anda ingin saya meminta maaf kepada Murong Ye, atau melukai dan melumpuhkan saya tidak akan pernah menolak. Termasuk kakak Si Kong, tidak ada yang akan menghentikanmu juga." Saat kata-kata Yunce keluar, ekspresi semua orang di sekitar langsung menjadi luar biasa. "Hah? Apa yang dia katakan?" tantang Murong Ye setelah 3 bulan. "Apakah aku tidak salah mendengar?" "Kamu tidak salah dengar. Apakah ini Yunce gila?" Untuk mengalahkan Feng Yue,
dia memang cukup hebat, tapi karakter seperti apa yang dimiliki Murong Yi? Dia adalah seseorang yang berada di peringkat mendalam surgawi, dan kekuatannya setinggi alam mendalam sejati tingkat ke-9. Yunce hanya berada di tingkat ke-10 alam mendalam yang baru lahir, yang berarti ada perbedaan besar secara keseluruhan. Tantangan macam apa ini? Yunce ini, apakah dia terbawa suasana hingga tidak mengenal batas hanya dengan mengalahkan Feng Yue? Apalagi salah satu dari dia, bahkan jika dia berjumlah 100, dia tetap tidak akan bisa menandingi Murong Yi. Ini hanya melampaui batas, dan mencari kematiannya sendiri. Saya menduga ini pasti taktik mengulur waktu Yunce. Coba pikirkan, tak seorang pun dengan pikiran normal di pundaknya akan mengusulkan pertarungan yang diatur seperti ini. Yunce jelas mengatakan ini dengan sengaja, untuk menyelesaikan situasi saat ini setelah melihat Murong Yi datang mencarinya. Dia ingin menyelesaikan kebuntuan di depan matanya terlebih dahulu, dan kemudian meminta maaf kepada Murong Yi secara pribadi, atau langsung melarikan diri. Ini jelas merupakan penjelasan yang paling sempurna. Mendengar kata-kata Yunce, alis si Kongdu tiba-tiba berkerut saat dia berkata dengan nada cemas, "Yunce, apa yang kamu katakan? Apakah kamu gila?" Murong Yi adalah seseorang yang berada di peringkat mendalam surgawi. Jangankan mengatur pertarungan dengannya, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar jurus dengannya. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda sendiri menemui jalan buntu? Namun, Yunce menutup telinga dan terus berbicara kepada Murong Yi, "Murong Yi, apakah kamu berani atau tidak? Tentu saja, jika Anda takut dipukuli oleh saya sampai-sampai mencari gigi Anda kemana-mana, Anda bisa menolak sepenuhnya. Di dunia ini, bukankah kura-kura pengecut adalah yang terbaik dalam menjaga kehidupannya sendiri?" Ekspresi Murong Yi, yang berada di bawah mereka sesak, saat dia dengan paksa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bagian dalam hatinya telah lama menjadi sangat gembira. Yunce ini, memang benar, seorang idiot yang ceroboh dan sombong. Dia sangat sombong di istana mendalam New Moon sebelumnya, dan masih begitu sombong setelah datang ke istana mendalam Blue Wind. Dia bahkan begitu sombong di depan wajah sepupunya, Murong Yi. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya bahkan jika dia mati. Murong Yi tidak tertawa, karena dia merasa bocah Yunce di hadapannya ini benar-benar bodoh. Terlebih lagi, dia telah melihat banyak orang bodoh sebelumnya, tapi seseorang yang sangat bodoh sampai pada tingkat ini, itu adalah yang pertama sepanjang hidupnya. "Nah, apakah kamu serius?" Murong Yi mencubit dagunya, dan memandang Yunce seolah sedang melihat badut. Dia telah mengkonfirmasi lagi dan lagi bahwa tingkat kekuatan mendalam Yunce benar-benar, dan tidak diragukan lagi, berada pada tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Di antara murid-murid yang baru masuk, ini tidak diragukan lagi luar biasa. Namun di matanya, dia hanyalah belalang yang sedikit lebih besar yang bisa dia hancurkan dengan dua jarinya. Belalang seperti ini, sebenarnya ingin menantangnya secara sukarela. Terlebih lagi, dia bahkan mengaku tentang apa yang akan terjadi jika dia kalah, dan bahkan menggunakan cowardly turtle untuk menghasutnya, agar dia tidak menolak. "Tentu saja aku serius," Yunce berkata sambil tersenyum, "tapi kaulah yang belum menjawab, apakah kamu berani atau tidak?" "Hahaha," Murong Yi akhirnya tertawa liar. Tawanya sangat menghina, "Untuk menantangku, yang ada hanyalah pertanyaan apakah kamu layak atau tidak, bukan apakah aku berani atau tidak. Sangat jelas bahwa seseorang yang tidak penting sepertimu di alam mendalam yang baru lahir, tidak layak. Namun, mengingat Anda benar-benar memiliki empedu anjing dan berani melukai adik sepupu saya, maka saya juga boleh melakukannya. Setelah 3 bulan, saya akan meluangkan 1 atau 2 menit untuk bermain sebentar dengan Anda. Latihan di istana dalam sangat membosankan, sesekali mencari kutu atau belalang untuk bermain-main sebentar juga tidak buruk.
Tetapi sebaiknya Anda mengingat apa yang Anda katakan sebelumnya, untuk ditangani sesuai keinginanku setelah kamu kalah, tanpa campur tangan pihak luar. Setiap orang yang hadir mendengarkan dengan jelas. Si Kongdu, menurutku kamu juga mendengarnya dengan jelas, bukan? Tatapan Murong Yi beralih ke Si Kongdu saat dia berbicara sambil mencibir. Warna kulit Si Kongdu berfluktuasi untuk beberapa saat, dan berkata kepada Yun Ce dengan suara rendah, Yun Ce, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda lebih awal sekarang, Anda masih punya cukup waktu. Jika ini adalah taktik mengulur waktu Anda, itu tidak perlu. Selama aku berada di istana dalam ini, aku tidak akan pernah membiarkan Murong Yi menyakitimu. Tapi Yun Ce sebenarnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, dan kemudian berkata dengan suara yang jelas, baiklah, karena kamu sudah menerimanya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu lagi. 3 bulan kemudian, di sini, di tempat ini, kita akan mengadakan pertarungan. Semua orang di sini adalah saksinya. Hahaha, aku juga bisa bersaksi. Sebuah suara ramah datang dari luar kerumunan. Suara ini tidak terlalu keras, tapi menutupi obrolan dan jelas terdengar di telinga semua orang seolah itu ajaib. Kerumunan terpecah dan 2 pria parubaya, masing-masing mengenakan jubah ungu dan pakaian berwarna hijau, berjalan bahu-membahu. Salah satunya adalah Qin Wuyu dan yang lainnya, memiliki rambut hitam, janggut hitam, dan sosok langsing, pakaiannya yang hijau polos namun anggun, wajahnya menunjukkan kebaikan dan senyuman tipis, dan tatapannya seperti kolam air tenang yang tak bergerak. Hanya dengan berdiri di sana dengan gaya santai, seluruh tubuhnya secara alami menunjukkan watak yang elegan, seperti dunia lain, dan bijak. Ketika orang-orang memandangnya, dia membangkitkan rasa hormat yang tak terkendali di hati mereka. Kepala Istana Qin, Instruktur Qin. Saat kedua pria parubaya ini muncul, pemandangan langsung menjadi gelisah. Karena di antara keduanya, salah satunya adalah Instruktur Istana Tengah, Qin Wuyu, dan pria berpakaian hijau itu, secara mengejutkan adalah Wakil Kepala Istana Mendalam Blue Wind, Qin Wuxiang. Si Kongdu dan Murong Yi secara bersamaan menarik kembali semua udara mereka yang menindas, dan masing-masing berteriak, Kepala Istana Qin, Instruktur Qin. Alam mendalam langit. Saat tatapan Yun Ce tertuju pada Qin Wuxiang, suara Jasmine melintas di benaknya dan sangat mengguncang hatinya. Qin Wuxiang adalah saudara kandung Qin Wuyu yang 12 tahun lebih tua. Namun bakatnya dalam kultivasi mendalam jauh lebih besar daripada Qin Wuyu, dan dia telah melangkah ke alam mendalam langit pada usia 50, mencapai tingkat tertinggi yang bahkan tidak berani dicita-citakan oleh banyak praktisi mendalam dalam mimpi mereka. Umurnya juga meningkat pesat, dan dengan demikian, dia bahkan tampak jauh lebih muda dari Qin Wuyu. Keberadaan Kepala Istana Blue Wind Mendalam tidak menentu, dan jarang sekali peduli dengan masalah di Istana Mendalam. Ada beberapa murid yang telah tinggal di istana selama 3 atau 4 tahun namun belum pernah bertemu dengan kepala istana sekalipun. Masalah di dalam istana yang mendalam, baik besar atau kecil, semua pada dasarnya jatuh ke tangan wakil kepala istana Qin Wuxiang. Ketika kepala istana tidak hadir, dia memiliki wewenang tertinggi untuk berbicara dan mengambil keputusan.